Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di WTID Talk Special WTD Camp 2 Graduation dengan judul Youth Driven Tourism Paving the Way for a More Diverse and Equal Future. Sebelumnya, perkenalkan saya Novia dari Women in Tourism Indonesia yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung kepada semuanya. WTID Talks ini adalah seri talk show yang diinisiasi oleh Women in Tourism Indonesia, yang mana WTID adalah yayasan perempuan yang memiliki tujuan mempromosikan kesetaraan gender dalam dunia pariwisata. WTID berusaha mengatasi ketidakseimbangan etnis minoritas, komunitas yang terpinggirkan, terutama perempuan dengan menyediakan wadah yang dapat digunakan secara bebas untuk mengadvokasi nilai dan cerita mereka. Tidak hanya itu, WTID juga menjadi wadah yang dapat digunakan sebagai tempat untuk perempuan yang berkecimpung di Indonesia, di industri pariwisata, untuk saling membagikan ide, cerita, atau gagasannya sehingga mampu mengembangkan kompetensi yang mereka miliki. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Saya mewakili segenap penyelenggara talk show mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut mensukseskan acara kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada sponsor kami, shestart.id, DM Baru Mitra Hemat Belanja, HS Silver Yogyakarta, Agung Digital Printing and Copy Center, dan Wanita Baca. Serta kami ucapkan terima kasih juga kepada kolaborator kami, Dana, Certiva, and Foundation, Together Digital, UN Women, and United Nations Association Indonesia. Dan tentunya terima kasih kepada media partner kami, Universitas Pancasila, Pela Kita, inibaru.id, Telusuri, Pick Nation, Kultura, Road Trails, Women's Empowerment Indonesia, Inspirasia, Sustainable Indonesia, Tourism Youth Indonesia, Genpi Jogja, Magdalene, Feministic Rights Foundation, Grow Up Unpad, Wanita Baca, dan Setara, yang telah mendukung seluruh rangkaian acara WTD Camp pada hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Acara hari ini telah dibuka dengan video kampanye pariwisata, lalu akan dilanjutkan ke acara utama yaitu sambutan-sambutan, talk show, dan Q&A yang akan dimoderatori oleh Kak Audrey Samanta dari Women in Tourism Indonesia. Talks kali ini spesial dengan kehadiran narasumber kita hari ini, Kak Stella Angelica, yang merupakan pemudi penggerak pariwisata Huta Tinggi dan WTD Camp alumni, dan tentunya telah hadir Kak Pertiwi T. Buditomo dari Nation Program Universe UN Women pada WTD Talk kali ini. Setelah itu akan ada valedictorian speech spesial dari Best Graduate WTD Camp 2, serta penyerahan sertifikat dan penayangan video graduation WTID Camp 2. Baik, itulah tadi susunan acara kita pada hari ini. Maka dari itu, demi kenyamanan dan kelancaran berlangsungnya kegiatan kita pada hari ini, kami memohon kerjasama teman-teman semua untuk mematuhi tata tertib talk show yang ada. Yang pertama, peserta webinar sangat diharapkan untuk berperilaku sopan saat kegiatan berlangsung. Yang kedua, peserta dapat mengisi form daftar hadir untuk keperluan e-certificate. Yang ketiga, mic peserta secara otomatis akan dimatikan oleh operator selama acara berlangsung. Video dan mic dapat digunakan hanya dengan control operator, host, dan co-host, sesuai dengan arahan moderator. Yang keempat, Q&A akan dilakukan selama 20 menit setelah opening speech dan presentasi dari guest speakers. Yang kelima, untuk mengajukan pertanyaan atau saran, bisa dengan format nama, instansi, narasumber yang dituju, dan pertanyaan atau saran di kolom chat. Yang terakhir, akses untuk materi narasumber akan diberikan pada akhir acara dengan berupa link Google Drive. Terima kasih atas kerjasama teman-teman semua. Langsung saja kita beralih ke acara yang utama. Untuk moderator kita, Kak Audrey Samanta, kami persilahkan.
Baik, terima kasih Novia. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi kepada hadirin sekalian, teman-teman komiti WTID Camp 2 dan juga scholars WTID Camp 2 yang berbahagia. Perkenalkan, saya Audrey Samantha atau biasa dipanggil Audrey dari WTID, dan juga pada kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator untuk membawakan sesi-sesi speech yang nantinya akan diisi oleh tokoh-tokoh luar biasa di industri pariwisata, dan juga nanti akan ada sedikit sesi diskusi dengan teman-teman yang sudah lebih dahulu berkecimpung di bidang pariwisata. Untuk yang pertama, kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dulu juga dari founder Women in Tourism Indonesia, Mbak Anin Dwitya Monika. Kepada Mbak Monik dipersilahkan. Baik, terima kasih Audrey. Suara saya kedengeran ya. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat, Bapak Sandiaga Uno dan perwakilan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan juga Mr. Talib Rifai yang mewakili Tourism Webinar dan juga merupakan former General Secretary UNWTO. Ada Mbak Pratiwi juga, perwakilan dari UN Women Indonesia, dan juga rekan saya Yasinta Sekarwagi, dan juga Stella Angelica sebagai Youth Representatives. Dan tentunya kepada seluruh teachers WTID Camp 2, dan teman-teman Komite Women in Tourism Indonesia atau Yayasan Perempuan Penggerak Pariwisata, juga teman-teman scholar yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Ini sebuah kebanggaan juga ya buat saya di sini sebagai co-founder Women in Tourism Indonesia yang dapat kembali menyusun kurikulum WTID Camp kedua ini dengan tema Build Gender Equality Scholar from Youth to Tourism. Jadi teman-teman, awalnya ini adalah kesempatan saya juga ya untuk menyampaikan rasa syukur saya yang begitu dalam karena program WTID Camp ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. WTID Camp yang kami adakan ini juga tidak hanya dari riset kami ya sehari semalam, tetapi juga tentu saja ini sudah dari hasil evaluasi dari tahun 2021 kemarin, kami diskusikan dan juga kami kurikulumkan dari segala yang tengah terjadi di sektor pariwisata kita ini. Dan tentunya ini juga didasari oleh theory of change yang telah kita buat, bahwa hanya sekitar 0,3% perguruan tinggi di pariwisata Indonesia yang mengusung tema gender sebagai mata kuliah, khususnya di pariwisata. Nah, kami ini memang sejatinya diinisiasi oleh teman-teman muda-mudi yang memiliki concern besar terhadap isu kesetaraan gender dalam dunia pariwisata. Maka kami ini sangat dekat gitu dengan teman-teman 58 scholars terbaik yang ada di sini yang ikut belajar dari awal sampai akhir, dari Desember applications dan sampai sekarang ini tentunya. Dan hal yang sangat saya syukuri tidak hanya bagaimana teman-teman bisa belajar gender mainstreaming in tourism sector, tapi nilai baiknya ternyata juga bisa tersinergikan dengan begitu maksimal dari WTID Camp pertama 2021 yang akhirnya dapat membawa sekitar 6 ex-scholars yang masih berada di sini sebagai bagian dari komite. Termasuk Meira juga yang sudah menjadi WTID Scholars Batch pertama, termasuk Audrey juga ya. Dan saat ini menjadi prinsipal di WTID Camp Batch 2 ini. Dan kami tentunya berharap WTID tidak hanya menjadi wadah yang berjalan sendiri, tetapi sebuah organisasi yang kuat, yang dapat merangkul seluruh stakeholders, asosiasi hingga organisasi, sampai individu untuk misi pengarusutamaan gender dalam setiap kebijakan-kebijakan yang ramah serta inklusif di masa depan. Dan untuk teman-teman 58 scholars yang berhasil lulus pada hari ini nih, kami juga menaruh harapan kepada kalian untuk menjadi garda terdepan dalam menyuarakan misi-misi positif ini. Sekali lagi, teman-teman, selamat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Monik atas kata-kata yang begitu indah dan encouraging ya teman-teman. Betul, setuju dengan apa yang Mbak Monik sampaikan. Kita memang perlu terus meregenerasi garda-garda terdepan untuk melanjutkan nih agenda-agenda gender mainstreaming di industri pariwisata. Lalu berikutnya ada kepala sekolah kita tercinta, sekaligus salah satu rekan yang selalu aku banggakan, yaitu Meira, untuk memberikan sepatah dua patah kata. Silahkan, Meira. Baik, eh, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, Rahayu, to Honorable Mr. Talib Rifai, yang terhormat Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, Ibu Pratiwi Budi Utomo, Ibu Yasita Sekarwani,
teman seperjuangan saya yang saya banggakan selalu, Stella Angelica, terus ada Audrey, dan mentor para scholars yang tengah berbahagia pada hari ini serta para hadirin sekalian. Kalau boleh cerita mungkin time flies so fast. Tahun 2021 saya masih jadi scholars WTID Camp, dan tahun ini saya dan beberapa teman-teman alumni dipercayai untuk menjadi bagian komite bersama WTID untuk melanjutkan perjuangan sejalan dengan tujuan hadirnya WTID, sejalan juga dengan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan pariwisata nasional tentang keharusutamaan gender, serta keharusutamaan gender menjadi fokus utama advokasi Women in Tourism Indonesia yang WTID kolektif di bawah HUB United Nations Association Indonesia. Tujuan rekomendasi dan fokus inilah yang kami realisasikan melalui program pelatihan dan pendidikan pariwisata dan gender bagi para pemimpin masa depan di industri pariwisata Indonesia. Dan mendidik generasi penerus tentunya tidak dapat dilakukan oleh satu kelompok atau satu lembaga saja, melainkan mendidik generasi penerus harus dilakukan bersama-sama. Semua pihak harus berkolaborasi untuk menghadirkan pendidikan dan pelatihan yang ramah bagi siapapun. Melalui speech kali ini, izinkan saya selaku Kepala Sekolah WTID Camp 2 mewakili segenap komite WTID Camp dengan ini mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada para guru kami, mentor-mentor, segenap pendukung, kolaborator, dan partner yang telah sepenuhnya hadir memberikan dukungan serta berkolaborasi untuk sama-sama mendidik dan menghadirkan pendidikan inklusif serta kolaboratif pada WTID Camp 2 kali ini. Dan saya ucapkan selamat kepada 58 WTID Camp Scholars yang telah menuntaskan pendidikan singkatnya. Kami sangat berbahagia dan bangga. Teman-teman Scholars Batch 2 sangat beragam latar belakang pendidikannya, tidak hanya yang berasal dari pariwisata aja, gitu, tapi dari bidang-bidang lainnya. Lalu asal daerahnya pun tersebar dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, NTT, dan Bali. Dan kita semua berkumpul di WTID Camp mendapatkan pelatihan dan pendidikan serta bersama-sama membangun proyek akhir, di mana selain teman-teman mendapatkan pengalaman dan berjejaring, teman-teman berkesempatan juga memberikan dampak melalui proyek grup untuk mendukung pariwisata yang lebih inklusif dan ramah gender. Terdapat 5 proyek akhir yang dibentuk oleh para scholars, 3 diskusi telah dijalani, dan 2 modul sedang dalam proses testing dan evaluasi, yang nantinya diharapkan dapat menjadi pedoman pembelajaran yang ramah dan mudah digunakan oleh para pelaku pariwisata. Melalui WTID Camp, kami pun ingin menegaskan bahwa andil para pemuda sangatlah besar dalam menciptakan pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan ramah gender di masa depan. Sudah saatnya para komunitas, stakeholders, masyarakat turut melibatkan perempuan serta para pemuda-pemudi untuk sama-sama bergerak membangun pariwisata Indonesia. Melalui wisuda kami kali ini adalah pesan yang terus saya ulang sejak tahun 2021, di mana kami berharap para stakeholders, utamanya Kemenparekraf, organisasi dan institusi tinggi lainnya dapat menyediakan dan mengutamakan pendidikan gender dan perlindungan berbasis kesetaraan gender sebagai hal utama dan didapatkan oleh seluruh masyarakat. Sehingga dampak yang bisa kita harapkan dari wawasan kesetaraan gender ini adalah perempuan semakin berdaya dengan memiliki kesempatan yang sama sebagaimana laki-laki, tidak ada lagi kekerasan dan penindasan berbasis gender kepada sesama manusia, dan tentunya kesetaraan gender dapat tercipta dimanapun kita semua berada. Kami juga berharap program dari WTID Camp ini dapat didukung penuh oleh seluruh stakeholders, utamanya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sehingga pengarusutamaan gender di pariwisata bisa terwujud secara besar. Semoga dengan lulusnya teman-teman sebagai agent of change, teman-teman dapat terus menyebarkan ilmu dan kebaikan yang didapat dari WTID Camp ini. Dan kami, WTID, sangat terbuka dan siap menyambut teman-teman semua untuk berkolaborasi, menghadirkan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi pariwisata Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Terima kasih Meira untuk sambutannya. Kembali lagi kita mengucapkan dan juga mengapresiasi ya teman-teman untuk seluruh kerja keras mulai dari para komite, lalu juga para teachers, advisor, dan juga teman-teman scholars yang sudah mengusahakan banyak sekali hal selama kurang lebih hampir 1,5 bulan ini ya. Sungguh suatu perjalanan yang luar biasa kita lewati bersama-sama. Dan untuk agenda berikutnya,
ada opening speech lagi dari Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif, yaitu Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Untuk operator bisa memberikan ya rekamannya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Yang saya hormati pendiri Women in Tourism, Ibu Anin Dwitia Rizky Monica, serta para tamu undangan yang berbahagia. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya WTID Camp kedua. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Yang saya hormati pendiri Women in Tourism, Ibu Anin Dwitia Rizky Monica, serta para tamu undangan yang berbahagia. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya WTID Camp kedua. Survei membuktikan bahwa proporsi perempuan di posisi strategis perusahaan terus bertumbuh, serta terdapat proyeksi tambahan PDB dunia sebesar 28 triliun dolar apabila terdapat kesetaraan gender. Hal positif tersebut mendefinisikan peran perempuan sebagai natural born leader yang memegang keseimbangan di dunia profesional hingga rumah tangga. Perempuan kini juga menjadi tulang punggung sektor parekraf, pendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus penjaga warisan budaya. Dengan strategi inovasi, adaptasi, dan kolaborasi, mari bersama para perempuan kita memajukan sektor parekraf Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih untuk sambutannya juga kami ucapkan kepada Pak Sandiaga Uno. Untuk sambutan berikutnya, kita sebelumnya juga sudah mencoba untuk mengundang Mr. Taleb Rifai, former General Secretary United Nations. Namun beliau ternyata berhalangan hadir karena kondisi kesehatan yang belum membaik untuk bergabung bersama kita di kesempatan kali ini. Kita mendoakan yang terbaik, semoga beliau segera pulih dan juga di kesempatan berikutnya dapat bergabung bersama kita ya teman-teman. Oke. Untuk berikutnya saya juga mengundang salah satu youth representative untuk memberikan opening speech-nya, yaitu adalah Kak Yasinta Sekarwangi. Jadi Kak Yasinta Sekarwangi ini adalah salah satu youth representative yang aktif, memberikan banyak sambutan-sambutan dan juga bahan-bahan diskusi, dan kali ini sedang bekerja di Ministry of Trade Indonesia. Kak Yasinta, apakah sudah bergabung bersama kita? Hai, thank you. Dipersilahkan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno. Yang saya hormati Bapak Taleb Rifai, former UNWTO General Secretary. Yang saya hormati Ibu Pertiwi T. Budi Utomo, National Program Officer UN Women. Yang saya hormati Kak Stella Angelica, pemudi dan penggerak pariwisata Huta Tinggi. Dan seluruh hadirin serta teman-teman peserta WTID Camp yang berbahagia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman peserta, panitia, dan seluruh mitra kerjasama dalam terselenggaranya WTID Camp kedua. Capaian ini merupakan salah satu hal penting dalam menyongsong dan membangun resiliensi perempuan dan anak muda, sehingga kita dapat menguatkan bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif dapat membantu perempuan untuk meningkatkan kekuasaan dan kontrol mereka atas sumber daya alam, pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan pendidikan, dan pemberdayaan politik. Dewasa ini dunia sedang mengalami krisis perekonomian. Tetapi kita harus bersyukur karena meskipun dunia sedang nggak bersahabat, ekonomi Indonesia tetap terjaga. Ekonomi kreatif dan pariwisata di Indonesia juga tetap bergerak.
Setelah 20 bulan Indonesia menghadapi kesulitan besar karena pandemi, saat ini kita melihat sebuah harapan baru. Kalau kita berbicara mengenai peluang, tentunya pariwisata masih memberikan banyak kontribusi pada penyerapan tenaga kerja. Terlebih tahun 2022 menjadi tonggak awal pariwisata Indonesia mulai pulih setelah pandemi COVID yang telah menutup banyak kemungkinan berwisata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno juga menargetkan jumlah tenaga kerja pariwisata nasional tahun 2022 mencapai 14,7 juta orang. Dalam mensyukuri dan mendorong upaya kita bersama untuk terus berkontribusi dalam memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia, ada dua perspektif yang ingin aku bagikan kepada teman-teman semua. Yang pertama adalah perempuan Indonesia memiliki peranan penting terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. United Nations World Tourism Organization pada 2019 menyebutkan bahwa sektor pariwisata didominasi oleh perempuan, yaitu sebesar 55%. Namun data BPS di tahun 2022 menunjukkan adanya fluktuasi pertumbuhan tenaga kerja perempuan dari 2020 hingga 2022. Memasuki tahun 2022, jumlah tenaga kerja perempuan mengalami penurunan dan marginnya semakin melebar dengan laki-laki. Perempuan pada kenyataannya ini memiliki peran dan mampu menunjukkan bahwa kehadirannya tidak hanya sebatas konco winking. Konco winking itu teman belakang yang hanya berkutat di aktivitas domestik. Jadi sudah saatnya kita perempuan menjadi key player dalam sektor wisata dengan bersama-sama memperjuangkan keadilan gender. Tidak hanya kesetaraan. Langkah ini menjadi langkah awal menuju keadilan, kesetaraan, dan pemberdayaan perempuan secara menyeluruh di bidang ekonomi. Saya percaya melalui kegiatan yang sudah dilalui teman-teman juga, perempuan dan pemuda dapat merasakan manfaat dan industri pariwisata dan ekonomi kreatif, serta kesejahteraan yang akan meningkat. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan keseimbangan kehidupan perempuan dalam pariwisata dengan mendorong pembagian kerja secara merata. Melalui pelatihan untuk perempuan di bidang pariwisata, termasuk pelatihan soft skill, membangun jaringan, dan pelatihan peningkatan kompetensi lainnya dapat berdampak pada kemajuan karir serta meluasnya peran perempuan. Teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, berbicara mengenai pariwisata dan industri kreatif, sejatinya ini Indonesia memang memiliki satu hal besar yang harus kita junjung bersama, yaitu jati diri bangsa, yang juga sesungguhnya mencerminkan kekuatan kita, kekayaan kita sebagai bangsa. Aku ingin menggarisbawahi satu aspek, yaitu kesenian yang ada di Indonesia sebagai bagian dari jati diri bangsa. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki banyak sekali seni budaya yang tinggi, serta luhur yang sangat beragam, yang mewarnai sekali lagi kekayaan khasanah budaya kita. Dengan jati diri dan kreativitas yang terus dikembangkan, kesenian di Indonesia bukan hanya menjadi kebanggaan dan mengagumkan bagi bangsa kita, tetapi sangat dicintai dan dikagumi oleh masyarakat dunia. Bersama pemerintah yang suportif dan kerja kita bersama, Indonesia dinilai sebagai tujuan wisata yang selalu menarik pada tingkat dunia. Teman-teman yang saya hormati, saya banggakan dan saya sayangi, menyangkut pembangunan perkembangan perekonomian ke depan, bahwa masa depan perekonomian Indonesia bukan hanya masa depan pertanian, bukan masa depan perindustrian, namun juga masa depan jasa-jasa yang reguler, tetapi masa depan perekonomian Indonesia juga akan disumbang oleh ekonomi kreatif dan kepariwisataan. Oleh karena itu, mari kita terus bergandeng tangan, bekerja bersama-sama dalam menjadi motor dan pusat pengembangan dari pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk ekonomi produk budaya yang ada di masing-masing wilayah kita. Karena sejatinya Indonesia memiliki keunggulan dan kekayaan yang luar biasa. Pembangunan ini juga harus dapat memberdayakan dan memberikan tempat bagi perempuan-perempuan di Indonesia, karena segala yang hadir di muka bumi hadir dari rahim yang dimiliki oleh perempuan. Hadirin yang saya hormati, dengan pesan, harapan, dan ajakan itu, terlebih dahulu juga memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekali lagi saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya WTID Camp kedua. Perempuan berdaya, pariwisata bangkit, Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yasinta untuk ucapannya. Jadi opening speech dari Kak Yasinta ini mengakhiri juga rangkaian opening speech yang kita punya di pagi hari menuju siang hari ini. Jadi untuk agenda berikutnya kita akan langsung masuk ke acara utama, yaitu WTID Talk dengan Stella Angelica. Jadi Stella ini adalah a local champion of Desa Wisata Huta Tinggi, sering disebut sebagai Dewi Huta Tinggi juga, yang menjadi representasi anak muda
dalam peningkatan awareness campaign training di bidang pariwisata. Stella, apakah sudah bergabung bersama kita? Halo Audrey, selamat Ya. pagi. Selamat pagi Stella, ya waktu dan tempat aku persilahkan. Oke, boleh ya dibantu share screen-nya. Oke, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, terima kasih untuk kakak dari WTID Camp. Senang sekali ya kita bisa bertemu kembali di dalam Zoom meeting ini walaupun tidak bisa secara offline, tapi kita bisa bertatap muka via online. Aku bersyukur kita punya kesempatan untuk membahas tentang kesetaraan gender langsung ya, tentang apa yang aku alami di desa setelah kurang lebih 10 tahun. Topiknya kali ini adalah tentang Build Gender Equality Scholars from Youth to Tourism. Boleh next, Kak? Boleh ke slides ya. Oke, jadi sebelum aku melanjutkan percakapan ini, ada baiknya kita saling berkenalan ya, bagi teman-teman yang mungkin di sini tuh seusia aku sebenarnya. Perkenalkan teman-teman, nama aku Stella Angelica Lumban Gaol. Aku juga asli dari Samosir, kelahirannya Medan. Kalau teman-teman tahu, aku berada di salah satu provinsi Sumatera Utara, khususnya di kawasan Danau Toba yang saat ini lagi geliat-geliatnya dipromosikan oleh Pak Menteri Sandiaga Uno. Aku juga berkecimpung di dunia pariwisata. Aku lulusan dari Politeknik dan program studi manajemen perencanaan dan pemasaran pariwisata. Dan saat ini aku juga dipercayakan sebagai markom eksekutif di salah satu hotel yang ada di Samosir. Boleh next, Kak. Oke, nah berbicara tentang gender equality ya teman-teman, aku sengaja meng-headline tentang learn and grow yang artinya bahwasanya kita itu tumbuh dan berkembang sebagai abai, menjadi balita, menjadi remaja, dewasa, hingga sampai saat ini ya teman-teman kita selalu belajar, bertumbuh dan berkembang di lingkungan kita. Yang aku mau menjelaskan ke teman-teman di sini sebenarnya bukan dari sisi akademisi ya, tapi dari praktisi yang sudah aku alami di desa di Samosir. Yang pertama mungkin teman-teman udah tahu tuh sebenarnya gender itu apa. Nggak perlu kita sebutin ada gender ini, A, B, C. Yang penting teman-teman tahu kalau semua gender itu punya hak dan kewajiban. Kita itu setara. Sama halnya dengan apa yang sudah aku kutip di presentasi ini, tentang 60-70% ya teman-teman. Kita tahu kalau di dunia pariwisata, hotel, industri kuliner, itu hampir semua itu kebanyakan perempuan. Kenapa demikian? Kita lihat nih, kaum ibu bisa masak, perempuan pekerja, perempuan bisa jadi seorang pemandu, perempuan bisa menjadi front office, bahkan security juga kita menemukan loh ada perempuan di dalam industri tersebut. Namun kenapa sering sekali terjadi ketidakadilan ya teman-teman. Tapi sebenarnya aku di sini mau bahas bukan karena ketidakadilannya, tapi bagaimana cara kita untuk sesama perempuan itu saling support dan bagaimana cara kita ngehandle hal-hal yang sering terjadi nih di lingkungan kita tentang ketidakadilan tersebut. Nah, tentang equality nih teman-teman. Teman-teman juga tahu tentang equality ini itu punya kelebihan, punya talenta, punya bidang dan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi nggak hanya perempuan, nggak hanya pria, nggak hanya semua gender apapun yang ada di dunia ini, itu semuanya punya kesempatan yang sama untuk melakukan hal yang kita inginkan. Bagaimana sih faktanya di dunia pariwisata? Kalau teman-teman lihat nih, di dunia pariwisata itu kenapa ya banyak sekarang perempuan yang terjun ke dunia pemandu? Apalagi kalau kita lihat ada loh pemandu perempuan itu yang pemandu gunung. Kalau kita lihat tuh tantangannya itu sebenarnya adalah hal-hal yang sebenarnya nggak bisa dilakukan oleh perempuan, tapi bisa kita lakukan. Hanya saja dari pihak gender lain merasa kalau perempuan itu lemah atau perempuan sendiri merasa kalau kita itu nggak mampu menjadi pemandu gunung. Nah, case-nya adalah gimana cara kita mensupport diri kita sendiri dan mensupport teman-teman yang ada di lingkungan kita. Teman-teman tahu nggak sih sebenarnya kalau di dunia pariwisata, di lingkungan kita sehari-hari, itu di rumah tangga ya, di keluarga kecil kita juga kadang kita ngerasain nih, kalau ayah atau ibu kita itu kalau kita pengen keluar izin, ma aku mau pergi ya camping, pasti orang tua aja udah, loh nggak boleh, perempuan itu jangan deh jauh-jauh mainnya, nanti kenapa-kenapa. Sebenarnya itu sebuah warning yang
nggak perlu kita sampai, apa karena aku perempuan ya makanya aku nggak boleh camping. Emang harus laki-laki ya yang harus ikut camping. Case-nya bukan di situ, tapi case-nya adalah bagaimana kita menunjukkan bahwasanya dengan warning itu kita mampu membuktikan kalau kita bisa loh menjaga diri, kita bisa safe, kita bisa aman dengan diri kita. Oke, boleh next, Kak? Nah, aku mau ngasih pengalaman apa yang udah terjadi di kehidupan nyataku selama membangun desa wisata di Samosir yang memang aslinya itu orang-orang Batak. Teman-teman tahu gimana karakter orang Batak? Karakter yang keras kepala banget, yang susah banget dikasih pengertian. Tapi aku sudah merasakan bagaimana sih sebenarnya gender equality itu yang sudah aku lakukan di sana, menggugah mereka supaya kesetaraan itu ada dan nyata terjadi. Aku mau kenalin desa aku itu desa Huta Tinggi, Kabupaten Samosir, desa terpencil yang gak punya akses air bersih, yang juga listrik dulu belum ada. Kalau orang bilang itu desa terbengkalai, tapi ternyata semua pihak gender dari segala kalangan usia itu terlibat dalam pengelolaan desa wisata. Aku mau memperkenalkan orang-orang hebat yang ada di belakang aku, yang bersama-sama dengan aku memajukan desa ini. Teman-teman nggak perlu khawatir kenapa aku ngebuat step dari kaum ibu sampai ke kaum bapak, karena akan ada penjelasan kenapa sih aku buat range-nya itu dari atas ke bawah. Jadi yang pertama itu adalah kaum ibu pengelola homestay. Sebenarnya kenapa aku nyebutin kaum ibu? Karena aku percaya bahwasanya kalau homestay atau rumah dipegang oleh seorang wanita, perempuan, itu pasti rumahnya aman, bersih, wangi. That's why aku buat kaum ibu pengelola homestay. Aku percaya bahwasanya homestay, kalau tamunya datang, mereka akan merasa safe, akan nyaman, dan akan merasa hangat tuh datang ke homestay itu ketika yang menyambut pertama adalah seorang ibu. Lalu yang kedua, aku juga sebut mereka kaum ibu pelaku kuliner. Bukan berarti pria nggak bisa masak. Tapi aku, kembali lagi, aku percaya kalau kita semua kemanapun kita melangkah, kita pasti akan merindukan masakan ibu kita akan merindukan kehangatan yang dibuat oleh ibu kita. Jadi aku menyebut mereka kaum ibu pelaku kuliner. Aku percaya ketika tamu datang, dimasak oleh kaum ibu ini, mereka akan merasa seperti di rumahnya sendiri, seperti bersama dengan ibunya. Lalu yang ketiga, lagi-lagi aku menyebutnya kaum ibu petani kopi. Bukan berarti kaum pria tidak bisa bertani kopi. Tapi kembali lagi nih, aku sebagai seorang pengelola percaya ketika ada orang asing datang ke sebuah tempat yang tidak pernah dia kunjungi, lalu dia ingin belajar suatu hal yang baru, dia akan merasa sangat-sangat nyaman, enak berkomunikasi ketika seorang ibu atau seorang perempuan yang berkomunikasi dengan dia. Karena gimana ya, kalau orang Batak agak susah nih, kalau laki-laki Batak itu ngobrol dengan orang baru. Mungkin tekanan nadanya yang kuat, intonasinya yang kuat, kita yang bukan orang Batak itu ngerasa, waduh ini marah nggak ya? Tapi kalau aku memberikan garda terdepannya itu adalah kaum ibu, aku nggak perlu khawatir. Tamuku datang itu merasa ketakutan atau tidak merasa nyaman. Jadi aku percayakan petani kopi itu dari kaum ibu. Nah, yang keempat, aku menyebut mereka sebagai Karang Taruna. Nah, di sini tuh ada kaum prianya, bukan berarti aku meletakkan kaum pria di bawah, bukan. Tapi teman-teman harus tahu, meskipun mereka aku buat di urutan keempat, tapi mereka itu adalah kaum yang paling terpenting, penjaga keamanan desa. Kita nggak bisa mastiin 24 jam desa kita aman, tamu kita aman. Tapi aku percaya banget sama kaum pria yang ada di desaku untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di desa. Sampai sekarang, udah hampir 10 tahun aku membangun desa wisata, dari 2013 Februari, aku nggak pernah menemukan ada keluhan dari wisatawan tentang keamanan di desa, atau ada sex harassment di sana. Nggak pernah aku dengar ada keluhan, ada catcalling di sana. Kenapa? Karena kaum pria di sana secara nggak langsung mereka tahu menempatkan diri. Mereka tahu mereka sudah menjadi desa wisata, mereka sadar apa yang harus mereka jalankan. Tanpa mendengar orang-orang di luar sana yang menyampaikan kalau di kota nggak aman. Di desa juga nggak semua desa itu aman. Tapi untuk di desaku, aku sangat-sangat beruntung bahwasanya kaum pria ini secara nggak langsung pelan-pelan memahami dan menyadari kalau seiring perkembangannya jalan, desa mereka berkembang, mereka juga harus menjaga sikapnya sebagai seorang kaum pria. Kaum pria. Lalu selanjutnya ada kaum bapak peternak kerbau. Bukan berarti para ibu nggak bisa beternak, tapi aku percaya
kaum bapak di sana itu akan lebih unik kalau kita tampilkan kaum bapak sebagai peternak atau pemerahan susu kerbau. Dari 5 urutan yang aku sampaikan di sini adalah yang perlu aku sampaikan ke teman-teman. Bukan berarti kaum ibu tidak bisa melakukan pekerjaan laki-laki dan bukan berarti kaum bapak tidak bisa melakukan pekerjaan perempuan. Tapi di sini yang perlu kita lihat strukturnya adalah dari konsep desa wisata. Di dalam satu hari, ketika aku punya wisatawan datang, nggak bisa laki-laki itu menghandle semua pekerjaan dalam satu hari. Mulai dari menjemput tamu, pick up di bandara, mulai dari dia welcome drink-nya, mulai dari dia mengajak dia ke homestay, mengolah makanan, aktivitas, nggak bisa. Pun begitu sama dengan perempuan. Perempuan juga nggak bisa melaksanakan pekerjaan itu dalam satu hari ketika ada tamu dari 10 orang grup. Nggak bisa. Jadi apa? Intinya di sini bahwasanya semua insan dari segala kalangan usia itu berperan di sini. Pagi-pagi bapaknya mengajak memerah susu kerbau, lalu dilanjutkan oleh ibunya mengolah susu kerbau, lalu siangnya nanti dilanjutkan kembali oleh bapaknya, sorenya dilanjutkan lagi oleh ibunya. Jadi konsep sistem itu yang aku bangun di desa. Teman-teman paham gak sih kalau misalnya yang aku lakukan di desa itu juga bisa teman-teman lakukan di kuliah, di sekolah, di kantor. Kan kadang tuh perempuan ya, misalnya aku sekarang kerja di hotel. Aku merasa aku tuh mampu melakukan banyak hal. Tapi sebenarnya aku juga harus memberikan kesempatan. Aku melihat temanku pria atau temanku wanita juga sebenarnya punya loh kesempatan yang sama untuk melakukan pekerjaan itu. Apa salahnya kalau aku sharing nih ke dia supaya setara, karena setara itu bukan berarti aku yang lebih, bukan, tapi aku juga bisa mengerjakan hal yang sama, kamu juga bisa. Itu yang mau aku sampaikan, sesimpel itu yang aku lakukan di desa. Aku nggak pernah speech ke teman-teman di desa bahwasanya kita harus setara ya teman-teman, laki-laki perempuan ini, enggak, aku nggak pernah melakukan hal itu, tapi aku membangun fondasi dari bawah. Aku mengajak semua kalangan usia, baik itu anak-anak TK, SD, SMP, SMA, aku bawa ibu-ibunya, aku bawa kaum lansianya, aku bawa kaum bapak, semuanya aku berikan tanggung jawab masing-masing supaya mereka tahu, wah ternyata di desa wisata itu kita semua sama, setara. Aku bisa menghidupi kamu, kamu juga bisa menghidupi aku. Itulah yang kita lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Boleh next, Kak. Nah, aku juga dengan berbangga hati menampilkan dokumentasi orang-orang hebat yang ada di desaku. Kalau teman-teman lihat dari sisi kanan ke kiri dan ke bawah, ini semua adalah representasi ya dari semua kalangan yang ada di desaku. Teman-teman bisa lihat, aku juga ikut memperdayakan perempuan di sana. Ada banyak anak-anak remaja, orang dewasa yang aku ajari tari-tarian, alat musik, untuk dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi ada satu momen di setiap hari Jumat dan Sabtu, kita semua berkumpul. Semua gender kalangan usia itu berkumpul di hari itu untuk melakukan pekerjaan masing-masing. Contohnya nih, di hari Jumat kita ada gotong royong nih teman-teman. Gotong royong dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Semua mereka itu ikut berperan. Ada yang membersihkan rumput-rumput pinggir jalan, ada yang menyiapkan makan siang, kopi, teh, ada juga yang mengutip sampah, ada yang untuk memilah-milah sampah. Semua itu aku ajak di hari Jumat. Nah, kalau foto dokumentasi di bawah itu adalah kegiatan kita mengolah kuliner ya. Jadi bukan berarti kaum pria nggak ikut tuh untuk mengolah kuliner, kita enggak. Tapi aku mengajak karena ada beberapa pekerjaan kuliner yang akan lebih cepat dilakukan kalau aku melibatkan kaum pria di sana. Misalnya untuk mengupas kulit ubi kayu atau singkong, aku membutuhkan nih tenaga para pria. Jadi aku mengajak mereka. Jadi di dalam hari Jumat dan Sabtu itu adalah hari di mana kami semua skop itu bergabung untuk bisa menyamaratakan diri kami. Kami bisa bercanda tawa, kami bisa saling berargumen di sana, tapi bukan argumen yang negatif. Tapi itu cara aku membangun semangat konektivitas kami antar sesama. Karena kan banyak tuh orang yang bilang, anak muda susah loh untuk ngobrol, untuk berkomunikasi dengan orang tua. Iya memang susah, nggak secepat kita membuat mie instan. Tapi yang aku alami adalah setiap proses yang kita lakukan itu akan berbuah manis kalau kita memang tulus ngerjainnya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini yang bergabung ke dalam WTID Camp emang passionnya adalah di equality gender,
nggak bisa kita hanya muluk-muluk sebatas menyuarakan, tapi kita juga harus melaksanakannya di dunia nyata. Oke, boleh next, Kak. Nah, ada satu kutipan yang mungkin bagi teman-teman, ada aku lihat di sini teman-teman pria ya, aku senang banget ada teman-temanku yang bergabung di sini, teman-teman pria. Sebenarnya ada satu kutipan tentang ketika kita mengedukasi seorang pria, kita mengedukasi pria. Kalau kita mengedukasi wanita, maka yang akan berkelanjutan itu adalah generasinya. Sebenarnya konsepnya bukan karena pria dan wanita itu berbeda, bukan. Tapi ada hal-hal yang teman-teman sadar nggak sih kalau di dunia relationship berpacaran, banyakkan ngomel mana sih, perempuan atau laki-laki? Pasti yang paling banyak ngomel, paling banyak bicara itu perempuan. Exactly, kenapa? Karena perempuan itu emang dari dulunya suka banget tuh ngobrol, menceritakan apapun. Kalau kita punya pacar, malam hari kita video call, pasti pacar kita tuh pasti sibuk banget menceritain keseharian dia satu hari. Apapun, mulai dari yang dia nabrak kucing kah, atau dia ketemu sama anak kucing lucu, atau dia disengin sama temennya, atau apapun hal, perempuan tuh pasti menceritakan banyak hal kepada pasangannya. Ngomel ke laki-laki, laki-laki responnya pasti kalau nggak kalem, santai, oh gitu. Beda banget kan konsepnya si pria dan laki-laki. Tapi di sini makanya kenapa dibilang perempuan itu sebenarnya bukan hanya buku ya, sumber dari jendela ilmu, tapi aku merasa kalau perempuan itu juga sumber dari segala informasi yang ada. Kita lihat tuh kalau di gosip-gosip perempuan paling banyak menyebarnya sebenarnya itu yang terjadi di dunia sehari-hari. Makanya kenapa aku bilang kalau perempuan itu adalah insan yang sangat unik. Meskipun kita banyak ngomel, banyak ngobrol, tapi memang itu adalah ciri khas kita yang kita selalu ingin memberikan informasi apapun, ingin mengedukasi siapapun. Bahkan teman-teman bisa melihat, ketika ada seorang yang lahir dari latar belakang keluarga yang ibunya hanya tamatan SD, tapi anaknya bisa menjadi seorang dokter, emang ada yang salah dengan ibu yang cuma tamatan SD? Apakah karena dia tamatan SD IQ-nya rendah? Bukan berarti dia IQ-nya rendah, bukan. Tapi mungkin si ibu itu tidak memiliki kesempatan pada masa itu untuk menempuh pendidikannya. Lalu apa? Dia memberikan kesempatan yang besar itu kepada anaknya, supaya anaknya bisa memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. That's why kenapa aku bilang, kalau kita sebagai perempuan itu harus sangat-sangat bersyukur atas apa yang sudah kita miliki saat ini. Bukan berarti kita merendahkan pihak lain, tapi kita juga harus merangkul para kaum pria, siapapun itu yang ada di sekitar di samping kita, supaya kita sama-sama membangun. Karena kita nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain, kita butuh sesama kita untuk sama-sama bangkit. Boleh next, Kak. Nah, jadi ada sebelum aku tutup nih, topik yang kali ini, ada hal-hal yang perlu teman-teman ingat. Percakapan kita, pertemuan kita hari ini tidak berakhir sampai di sini saja. Kenapa sih kita harus belajar tentang equality? Kenapa kita harus perlu peduli dengan pihak lain? Kenapa? Karena kita itu mau loh hidup dengan tenang. Kita ingin hidup dengan nyaman. Kita ingin mengakhiri segala bentuk diskriminasi yang ada, baik itu kaum pria yang juga sering melakukan hal-hal yang tidak adil, baik itu hak atas apa yang kita inginkan, pendidikan yang sama, kekerasan atau pelecehan, kita harus mengakhiri itu semua dengan cara apa? Kita harus sama-sama membangun. Nggak cuma perempuan, nggak hanya laki-laki, tapi kita semua itu terlibat di dalamnya. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa sampai di masa itu? Teman-teman mulai dari sekarang. Kalau teman-teman sudah memulai sebelumnya, akan sangat baik. Mari memulai terus dan terus menerus. Selalu melakukan pendekatan. Bagi aku, kunci keberhasilan kita untuk melakukan hal-hal baik itu adalah dengan komunikasi. Dengan komunikasi yang baik, dengan mengikut sertakan hal-hal baik, maka semuanya akan bisa kita capai. Nah, tapi nggak cuma hanya di komunikasi aja teman-teman. Dari yang aku bilang tadi, aku dari 2013 bulan Februari sampai hari ini, aku pun masih membangun komunikasi kepada anggota-anggotaku, kepada rekan-rekan kerjaku yang ada di desa wisata. Namun, kalau hanya sebatas komunikasi, itu hanya akan berhenti di satu pihak. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu melakukan perlakuan nyata. Jika kita ingin menyampaikan sesuatu hal A, maka kita harus melakukan hal A tersebut terus-menerus supaya dia sadar bahwasanya, oh ternyata yang baik itu adalah yang A. Kita tidak
Jadi nggak sebatas di omongan, kamu jangan melakukan A ya, tapi kamu harus melakukan hal A tersebut sebagai contoh, supaya teman-teman kita itu sadar, oh ternyata enak loh kalau kita hidup berdampingan, bahagia sekali kalau misalnya pariwisata itu bisa bergandengan tangan antara pria dan wanita. Sangat enak rasanya kalau kita di sekolah, di perkuliahan, punya kelompok individu yang saling membangun. Jadi, aku mau teman-teman di sini, kita harus saling respect ya kepada teman-teman, baik itu pria, baik itu wanita, mau siapapun itu, mau dari kalangan usia, mau dari latar belakang pendidikan apapun, kita harus sama-sama menjunjung tinggi hak-hak yang memang teman-teman kita bisa miliki. Kesempatan itu sama, nggak ada yang beda di antara kita semua. Boleh Kak, di slide terakhir kita? Nah, jadi satu penutup kata yang mau aku sampaikan ke teman-teman adalah kamu harus tekanin dalam diri kamu bahwasanya I'm not going to limit myself just because people will not accept the fact that I can do something else. Jadi teman-teman bisa ngelakuin apapun yang teman-teman lakukan selama itu tidak mengganggu orang-orang sekitar kamu. Sekian, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Stella. Bagus sekali yang disampaikan oleh Stella, betul. Kita boleh mencoba apapun yang kita mau coba dan juga kita memperlebar atau memperbesar kesempatan-kesempatan untuk berkembang ya, baik hari ini maupun nanti di masa depan. Oke, terima kasih Stella untuk materi dan bahan diskusi yang diberikan. Lalu sekarang aku akan mengundang Mbak Pertiwi Budi Utomo. Ya, apakah sudah bergabung bersama kita? Halo, selamat pagi Mbak Audrey. Pagi Mbak Pertiwi. Ya, waktu dan tempat akan saya persilahkan untuk Kak Pertiwi memberikan materinya. Terima kasih banyak. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Women in Tourism untuk mengundang kami UN Women dalam berpartisipasi ya selama kegiatan bootcamp program ini berlangsung. Saya juga ingin mengucapkan salam kepada Mbak Stella Angelika untuk materi paparannya yang sangat menginspiratif. Dan benar sekali tadi yang disampaikan terkait kesetaraan gender ya. Kita juga butuh tidak hanya pemahaman kesetaraan gender dari perempuan, tapi juga ada pelibatan dari laki-laki. Saya ingin mengucapkan salam juga kepada sebelumnya, pembicara sebelumnya, yaitu yang saya hormati kepada Bapak Menteri Sandiaga Uno, kemudian founder Anin Widya Monika, kemudian juga kepada Ibu Yasita Sekarwangi dan Mbak Stella Angelika. Selamat pagi, dan tentunya saya sangat senang sekali bisa ikut kegiatan graduation ini. Saya ingin mengucapkan selamat kepada para graduates dari Women Tourism Indonesia Indonesia Bootcamp Program di tahun 2023. Selamat ya, kamu kamu mesti bisa lebih maju lagi ya dalam menjalankan usaha dan juga dalam meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya, sehingga nanti yang menjadi penggerak industri pariwisata itu adalah kalian semuanya, termasuk tadi salah satu penggerak industri pariwisata ya Mbak Stella, yang sangat menginspirasi. Saya sudah pernah juga waktu W20 Summit kemarin di Danau Toba, dan saya lihat kami nyebrang ke Pulau Samosir dan itu sangat indah ya, juga sangat tertata. Saya bilang sangat indah itu karena semuanya itu terkoordinasi dengan baik, mulai dari keindahan alamnya, kemudian juga ada budayanya ya di situ. Jadi ada experience waktu untuk kita datangi untuk mengenal lebih jauh lagi budayanya, kemudian juga ada keterlibatan dari UMKM lokal yang banyak sekali dari perempuannya. Saya minta izin untuk share screen. Terima kasih. Izinkan saya kali ini sedikit membahas terkait dengan UN Women Indonesia dan bagaimana menciptakan bisnis yang inklusif, gender inklusif di sektor pariwisata. Maaf. Ya, jadi sebetulnya peran perempuan ini sangat krusial ya, bahkan Pak Menteri tadi menyampaikan bahwa merupakan tulang punggung
bagi industri pariwisata. Perempuan adalah tulang punggung industri pariwisata karena memang sebagai penggerak industri pariwisata, tidak hanya sebagai konsumennya, tetapi juga pemilik bisnis pariwisata dan pengawal ekowisata sebagai penggerak komunitas. Seperti yang dilakukan oleh Mbak Stella tadi ya. Beliau adalah merupakan penggerak komunitas untuk desa wisata di Samosir. Kemudian perempuan juga memiliki potensi tinggi di industri pariwisata untuk menjadi mandiri secara finansial, menantang stereotip gender, dan memulai bisnis mereka sendiri. Kenapa? Karena mayoritas tenaga kerja pariwisata di seluruh dunia adalah perempuan, dan menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sekitar 54% pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif adalah kaum perempuan. Lebih banyak ya daripada laki-laki. Pariwisata juga menawarkan peluang lebih besar bagi kewirausahaan perempuan. Tadi sudah disampaikan juga ada perempuan yang mengelola homestay, perempuan yang mengelola restoran, mengelola warung-warung kopi, kemudian ada yang juga menjual kerajinan, menjual makanan dan minuman yang merupakan industri pendukung pariwisata. Dan juga kebijakan pariwisata saat ini secara global dan juga di Indonesia semakin memperhatikan kesetaraan gender. Contohnya di tahun 2019 pertama kali di Maroko itu pemerintahnya memberikan kesempatan lisensi ya bagi para perempuan yang menjadi pemandu wisata. Mereka membutuhkan lisensi dan itu baru terjadi di tahun 2019 di Maroko, tapi paling nggak ada progres ya. Kemudian di UK, di Inggris, jumlah pilot perempuan menjadi 2 kali lipat. Nah, ini juga sektor transportasi tentunya sangat penting dalam mendukung industri pariwisata. Sehingga pemberdayaan perempuan itu diperlukan upaya yang lebih besar, sehingga dapat mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di sektor pariwisata. Nah, teman-teman, saya sedikit menyampaikan terkait konteks kesetaraan gender di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia kita mulai melihatnya itu akar masalahnya itu ada di norma-norma gender ya yang berlaku di Indonesia yang pahamnya adalah patriarki, yang merupakan tantangan yang cukup signifikan untuk mempromosikan kesetaraan gender, yang juga berkontribusi pada kesenjangan yang terjadi ya, kesenjangan gender yang terjadi dalam partisipasi ekonomi. Contohnya angkatan pekerja perempuan itu selama 10 tahun di Indonesia masih mandek di angka 50% untuk perempuannya. Sementara kalau laki-laki sekitar 80%. Pada waktu pandemi kemarin itu bahkan kurang dari sekitar 50%, sekitar 47%. Setelah recovery tahun 2021, 2022, perempuan membutuhkan waktu lebih banyak lagi untuk bisa kembali aktif di sektor ekonomi dibandingkan laki-laki. Kemudian juga terjadi kesenjangan di dalam hal leadership, di mana baik kepemimpinan perempuan di bidang private sector ya atau di perusahaan maupun di bidang publik, misalnya seperti contohnya perempuan sebagai pemimpin parlemen itu jumlahnya masih kurang dari 30%. Di Indonesia sendiri juga adanya peningkatan dari intoleransi dan juga paham konservatif yang memperburuk ketidaksetaraan gender yang sudah ada dan juga mengancam kemajuan dari kesetaraan gender. Siapakah yang menjadi pengawal dari kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia? Kita memiliki lembaga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan juga Komnas Perempuan yang merupakan mesin gender negara, di mana peran mereka sangat krusial di dalam memastikan pengarus utamaan gender dan juga menghentikan kekerasan terhadap perempuan ya. Isu koordinasi untuk penghentian kekerasan terhadap perempuan dan juga penyusunan atau pengesahan kebijakan yang responsif gender masih menjadi tantangan. Namun demikian kita cukup bersyukur pada tahun lalu di April 2022 Undang-Undang TPKS ya, Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah disahkan oleh lembaga parlemen. Kemudian dari kebijakan gender jadi ada dorongan yang kuat untuk pengarus utamaan gender dan juga untuk perencanaan dan pembiayaan yang responsif gender. Namun dalam hal monitoring dan juga evaluasi serta impact-nya masih belum menjadi satu mandat bagi lembaga.
UN Women mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mendengar, ada juga yang belum ya. Mungkin mendengarnya juga pas waktu kemarin ada sesi dari Ibu Desi yang terkait dengan materi untuk membuat konten untuk marketing ya, digital marketing. Nah, jadi kalau Bu Desi kebetulan adalah salah satu konsultan kami untuk program pemberdayaan ekonomi perempuan. UN Women sendiri sebetulnya adalah lembaga PBB yang mana mandatnya itu adalah untuk pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Jadi UN Women bekerja secara global untuk mewujudkan visi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan untuk perempuan dan anak perempuan yang merupakan bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan sehingga perempuan dapat berpartisipasi di seluruh aspek kehidupan, di mana ada 4 prioritas strategis, yaitu yang pertama, perempuan memimpin, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat setara dari sistem governance atau sistem pemerintahan. Kemudian perempuan juga memiliki keamanan pendapatan, pekerjaan yang layak, dan juga otonomi ekonomi. Sehingga di sini perempuan dapat mengambil keputusan untuk dirinya sendiri ataupun untuk keluarganya. Dan kemudian yang ketiga adalah semua perempuan dan anak perempuan hidup bebas dari segala bentuk kekerasan. Dan yang keempat adalah perempuan dan anak perempuan berkontribusi dan memiliki pengaruh yang lebih banyak dalam menciptakan perdamaian dan juga ketahanan dan memperoleh manfaat secara setara untuk pencegahan dari bencana alam dan konflik kemanusiaan. Di mana dalam hal ini UN Women bekerja sama juga dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mempromosikan dan memajukan kesetaraan gender. Di sini tagline kami adalah Generation Equality ya, jadi kesetaraan generasi yang setara. Bagaimana UN Women bekerja? Nah, di sini kami ada 2 metode, yaitu yang pertama mempertemukan atau convening ya, sehingga terjadi dialog, dan yang kedua adalah kolaborasi. Untuk yang mempertemukan sehingga terjadi dialog bersama dengan lembaga dari PBB ataupun mitra pembangunan internasional. UN Women merupakan co-chair bersama dengan UNFPA untuk UN Gender Team Working Group, dan juga menjadi co-chair dari Gender Equality dan Women's Empowerment Coordination Group dengan Government Affairs Canada ya, GAC Canada. Juga kami berdialog dengan Civil Society Organization atau CSO, ya, organisasi CSO, yang mana diskusinya termasuk bagaimana bisa untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam kehidupan masyarakat. Untuk berkolaborasi dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender ini, kami bekerja sama juga dengan badan PBB lainnya, contohnya dengan UNDP, UNODC, dan dengan ILO. Kalau dengan ILO, kami kerjasama untuk Safe Migration, jadi untuk para pekerja migran perempuan, dan juga untuk melawan pelecehan seksual di tempat kerja. Kami juga bekerja sama dengan pemerintah dan juga sektor swasta. Contohnya kami bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam hal pemberdayaan ekonomi perempuan, di mana mereka memiliki program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dan UN Women Together Digital Program. Jadi kami melatih perempuan untuk bisa memperoleh keterampilan kewirausahaan dan keterampilan digital yang responsif gender. Kemudian bekerja sama juga dengan sektor swasta, contohnya dengan Gojek dalam mencegah gender-based violence, ya, atau kekerasan berbasis gender, juga dengan untuk fokus area pemberdayaan ekonomi perempuan atau WEE. Jadi untuk tematik programnya dari UN Women sendiri itu ada 3, yaitu untuk Women, Peace and Security, di mana dalam hal ini untuk mempromosikan model lokal berdasarkan kepemimpinan perempuan, untuk mempromosikan perdamaian dan toleransi, memperkuat aktor kunci dan juga angkatan muda. Yang kedua, tematik program kami adalah
menghentikan kekerasan terhadap perempuan. Di sini program kami bertujuan untuk memperkuat kapasitas dari reformasi kebijakan, kemudian strategi untuk pencegahan, dan juga pelayanan yang lebih baik bagi para perempuan penyintas kekerasan. Yang ketiga adalah Women's Economic Empowerment untuk pemberdayaan ekonomi perempuan, di mana UN Women menyediakan akses setara kepada para perempuan. Di sini kami memiliki platform welearn.unwomen.org, di mana ini adalah platform gratis untuk bisa belajar kewirausahaan. Sehingga perempuan bisa meningkatkan keterampilan kewirausahaannya. Kemudian kami juga bekerja sama dengan stakeholders untuk mendukung terjadinya lingkungan yang kondusif bagi perempuan untuk bisa menjalankan usahanya atau berpartisipasi dalam ekonomi. Sebetulnya mengapa perlu adanya pemberdayaan perempuan gitu ya? Jadi kalau berdasarkan riset dari McKinsey & Company, pemberdayaan perempuan itu sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan satu negara. Kalau di sini bahkan berdasarkan penelitian mereka, apabila terjadi kesetaraan gender yang lebih baik dengan upaya-upaya peningkatan pemberdayaan perempuan, maka sejumlah pendapatan ya sebesar 4,5 triliun dolar itu bisa ditambahkan di negara-negara Asia Pasifik pada tahun 2025. Jumlah yang tidak main-main ya. Tadi kita juga sudah lihat angkatan pekerja perempuan di Indonesia itu hanya sekitar 50%. Bayangkan kalau dengan adanya pemberdayaan perempuan, lebih banyak lagi perempuan yang bisa berpartisipasi dalam ekonomi, tentunya pasti pendapatan negara akan bertambah. Di sini tentunya harus diingat juga pentingnya pembagian peran dalam kerja domestik. Karena yang menjadi hambatan salah satunya bagi perempuan untuk bisa terus maju ya dalam bekerja itu adalah tanggung jawab kerja domestik atau perawatan yang tidak berbayar di rumah semuanya dibebankan ke perempuan. Di sini penting sekali untuk pelibatan laki-laki untuk bisa berdialog bagaimana pembagian kerja domestik ini sehingga bisa dapat mendukung kesejahteraan keluarga dan juga perempuannya. Selanjutnya, mengapa perlu pemberdayaan perempuan bagi private sector atau dari dunia usaha? Karena dengan mendukung pemberdayaan perempuan, maka bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi bagi usahanya dan juga mendukung performansi bisnis dan ketahanan usahanya ya. Jadi bisa terus berlanjut gitu usahanya. Karena melalui pemberdayaan perempuan sehingga perempuan itu bisa bekerja dengan kondisi yang layak, yang aman, mereka akan dapat mengurangi biaya. Jadi ada penghematan biaya di sini dengan mereka tetap bertahan bekerja di perusahaan sehingga perusahaan tidak perlu lagi melakukan perekrutan yang menciptakan biaya baru ataupun menambah biaya untuk pelatihan ya pada pekerja baru. Kemudian juga produktivitas juga tetap stabil dan bahkan bisa meningkat. Kemudian manfaat lainnya adalah meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas dan juga inovasi, terutama untuk produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang tujuan pasarnya adalah perempuan, maka penting sekali melibatkan perempuan sebagai salah satu desainernya ya, untuk mendapatkan masukan-masukan yang berkaitan dengan fungsi yang dibutuhkan oleh perempuan contohnya. Kemudian atau yang menarik pasar perempuan. Kemudian juga menumbuhkan pasar dari konsumen baru yang memang menginginkan ada pendekatan inklusif gender dari perusahaan. Nah, tadi adalah perlunya pemberdayaan perempuan bagi negara, kemudian bagi perusahaan. Nah, kemudian apa manfaatnya bagi perempuan sendiri? Manfaatnya bagi perempuan sendiri adalah dengan memiliki dengan berdaya secara ekonomi, maka perempuan bisa memiliki agency. Agency itu apa? Agency itu adalah kemampuan untuk mengambil keputusan, ya, mengambil keputusan yang baik untuk dirinya sendiri. Dengan perempuan berdaya secara ekonomi, maka dia bisa memutuskan income-nya dia untuk apa. Apakah bisa untuk meningkatkan usahanya lebih maju lagi, atau bisa meningkatkan tingkat pendidikannya, atau kalau dia sudah berkeluarga, ini berdasarkan penelitian dari World Bank,
Jadi kalau perempuan itu yang sudah berkeluarga itu dia berdaya secara ekonomi, dia bisa menghasilkan pendapatan, maka pendapatannya itu juga akan dikontribusikan kepada keluarganya, contohnya kepada anak-anaknya untuk nutrisi, untuk pendidikannya, untuk kesehatannya. Jadi ada multiplier effect di sini. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk sekitarnya juga. Dan juga dari penelitian, bahwa perempuan yang bisa berkontribusi terhadap pendapatan keluarga, maka akan lebih didengarkan suaranya pada saat pengambilan keputusan di dalam keluarga. Ini adalah program dari pemberdayaan ekonomi perempuan yang dilakukan oleh UN Women, di mana di sini kami bekerja sama dengan sektor publik dan private untuk bisa menjangkau lebih banyak lagi perempuan dan bisa memberikan akses serta manfaat yang lebih banyak lagi kepada perempuan. Jadi strateginya itu adalah kami bekerja sama dengan private sector untuk menerapkan Women's Empowerment Principle atau pemberdayaan prinsip-prinsip pemberdayaan perempuan, dan juga menerapkan pengukuran untuk mekanisme akuntabilitas bagi sektor swasta. Kemudian kami juga menerapkan penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan pertumbuhan dari para UMKM yang dimiliki oleh perempuan. Kemudian juga membangun pengetahuan dan juga bukti untuk mengatasi akar masalah dari rendahnya partisipasi perempuan di bisnis yang tumbuh cepat. Proyek-proyek yang sudah pernah kami lakukan untuk pemberdayaan ekonomi perempuan itu contohnya adalah We Empower Asia Program, itu khusus untuk pelibatan private sector ya dalam hal pemberdayaan perempuan. Kemudian Together Digital Program yang saat ini masih berlangsung, yang tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kapasitas perempuan wirausaha di dalam menjalankan usahanya dan juga meningkatkan keterampilan digitalnya dengan perspektif gender. Kemudian juga ada program Project Willen yang mana memberikan akses yang setara bagi perempuan untuk bisa meningkatkan kemampuan kewirausahaannya. Dan pada waktu COVID, kami juga melakukan Project Gender Responsive COVID-19 Response, di mana programnya adalah Cash for Work Program bagi para pekerja, bagi para ex-pekerja garment workers ya. Jadi pekerja garment, jadi mereka sudah tidak bekerja lagi karena dampak COVID, kontraknya diberhentikan oleh pabriknya tidak berjalan. Kami mempunyai program khusus untuk mereka dengan dana bantuan dan juga dengan kombinasi dari pelatihan dan juga bantuan alat mesin jahit, kemudian diajari juga cara membuat masker, kemudian diajari juga cara berwirausaha, kemudian mendapatkan temporary income untuk sementara selama 3 bulan. Tujuannya pelatihan-pelatihan kewirausahaan maupun hard skills ini adalah supaya mereka nanti bisa terus bertahan setelah program itu selesai. Dari beberapa peserta menyampaikan bahwa mereka ingin usaha yang lebih besar lagi daripada hanya membuat masker pada waktu itu ya. Mereka bilang mereka ingin punya bisnis konveksi. Nah, jadi sebetulnya bagaimana nih caranya supaya kita bisa menerapkan gender inklusif untuk industri pariwisata bagi dunia usaha ya. Jadi yang pertama itu adalah ini adalah langkah-langkahnya yang saya ambil dari panduan Gender Inclusive Strategy for Tourism Businesses dari UNWTO yang publish pada Februari 2022 dan juga dari pemberdayaan dari prinsip-prinsip pemberdayaan perempuan UN Women. Step yang pertama itu adalah memastikan ada penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan perempuan. Ini ada 7 prinsip pemberdayaan perempuannya ya. Terus kemudian yang kedua itu adalah untuk menilai progres ataupun upaya yang sudah dilakukan oleh perusahaan di dalam kesetaraan gender di dalam perusahaannya menggunakan gender gap analysis tool. Kemudian yang step ketiga itu adalah mereview kemajuan yang ada saat ini untuk tematik
area untuk perempuan di pariwisata. Yang keempat, kemudian baru membuat rencana tindakan untuk pariwisata yang inklusif gender. Nah, mungkin di sini kita bisa melihat ada 7 prinsip-prinsip pemberdayaan perempuan. Ya, sebetulnya prinsip-prinsip pemberdayaan perempuan itu apa sih? Prinsip-prinsip pemberdayaan perempuan ini merupakan bagian dari framework ya untuk semua dunia usaha untuk memastikan bahwa upaya mereka itu menuju pada kesetaraan gender dengan tidak memandang ukuran, sektor maupun geografi. Jadi kalau dilihat di sini, prinsip yang pertama itu tentang leadership ya. Jadi ada kesempatan buat perempuan menjadi pemimpin juga. Kemudian yang kedua itu adalah tentang perlakuan yang setara bagi perempuan dan laki-laki, tidak adanya diskriminasi. Yang ketiga itu terkait dengan kesehatan, keamanan, dan juga kesejahteraan dari perempuan, pekerja perempuan dan pekerja laki-laki. Yang keempat terkait dengan kesempatan untuk belajar, untuk meningkatkan profesionalitas dari perempuan. Yang kelima itu terkait dengan memastikan bahwa adanya kesempatan bagi perempuan ya di dalam pengembangan usaha, kemudian perusahaan, kemudian dalam bagian perempuan juga menjadi bagian dari rantai pasok dan juga praktek-praktek marketing. Yang prinsip keenam, mempromosikan kesetaraan melalui inisiatif dan advokasi komunitas. Yang prinsip ketujuh adalah mengukur dan juga mempublikasikan laporan-laporan yang terkait dengan kemajuan untuk mencapai kesetaraan gender. Ini contoh yang dari step 3 ya. Jadi kalau tadi kan yang pertama menerapkan, terus yang kedua, step kedua itu menilai apa saja sih upaya yang sudah dilakukan untuk pemberdayaan perempuan di usaha. Nah, step yang ketiga itu melihat progresnya gitu, kemajuannya untuk tematik area di perempuan di pariwisata ya. Contohnya di sini, kalau private sector, kontribusi dari private sector untuk perempuan di pariwisata itu ada employment ya, lapangan kerja, kemudian ada kewirausahaan, ada kepemimpinan, ada edukasi, training, komunitas, dan juga ada pengukuran. Nah, di sini untuk employment contohnya, kontribusinya adalah adanya pekerjaan yang layak bagi perempuan. Dari segi upah, dari segi tempat kerja, itu layak. Dari segi fasilitas, dari segi contohnya dukungan pada saat melahirkan, ya setelah melahirkan, itu ada. Mungkin ini saya tidak akan baca satu-satu ya. Kemudian ini adalah contoh dari aksi prioritas bagi publik sektor ya. Misalnya mengambil langkah-langkah untuk mengurangi terjadinya kesenjangan dari upah ya berdasarkan gender. Kita tahu ada sekitar 20% perbedaan antara upah perempuan dan upah pekerja perempuan dan upah pekerja laki-laki di sektor yang sama. Kemudian juga secara sistematis mengatasi terjadinya pelecehan seksual dan tempat kerja. Ini juga saya tidak akan membahas satu persatu karena lumayan panjang. Nanti ini saya juga akan share ke teman-teman semuanya. Kemudian yang step keempat itu adalah untuk menciptakan tindakan atau rencana tindakan bagi pariwisata yang inklusif gender. Jadi ini adalah action plan-nya. Contohnya ya untuk employment, misalnya untuk meningkatkan lapangan kerja bagi perempuan di peran yang non-tradisional, contohnya sebagai tour leaders. Nah, tujuannya itu adalah itu, kemudian apa tindakannya? Jadi tindakannya contohnya di sini aktif merekrut, kemudian juga melakukan pelatihan kepada perempuan untuk menjadi tour leaders. Nah, budgetnya ditentukan, begitu juga timeline dan juga staf yang bertanggung jawab dan juga indikator. Ini adalah action plan untuk kesetaraan gender. Misalnya contohnya untuk dunia usaha ya yang beroperasi di beberapa negara. Misalnya contohnya chain dari hotel seperti itu ya.
dilanjut ya, ada berbagai macam strategi untuk bisa memastikan adanya inklusif gender bagi industri pariwisata bagi perempuan. Mulai dari employment, kemudian kewirausahaan, ya, kemudian dari pendidikan dan training, dan juga melibatkan komunitas, dan kemudian pastinya ada pengukuran. Ya. Saya cukupkan dulu paparan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para graduates. Sangat senang bisa ikut menjadi bagian dari program WTID Bootcamp. Saya kembalikan ke Mbak Audrey. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Pertiwi untuk capaiannya. Kami akan lanjutkan lagi acara berikutnya. Setelah ini kita akan berfoto bersama dulu dengan para speakers. Jadi kita akan menunggu teman-teman untuk menyalakan kameranya dan juga memasang virtual background untuk kita berfoto bersama ya. Untuk operator yang akan melakukan foto bersama dari siapa? Ya, ready. Ya, silakan teman-teman, kita masih tunggu untuk menyalakan kameranya supaya kita bisa berfoto bersama. Cukup banyak ya yang bisa kita dapat dari materi yang diberikan oleh Stella dan juga dari Kak Pertiwi itu sendiri. Nanti teman-teman juga bisa posting nih di sosial media apa aja sih yang didapat dari WTID Talk spesial untuk graduation WTID Camp 2 kali ini. Ya, masih kita tunggu teman-teman, kita akan foto bersama. Ada 2 slide ya, Meira, betul? Ya. Oh, ada 3, Kak. Oke, ada 3 slide. Oke, nanti kita akan foto 3 kali berarti ya sambil kita masih menunggu yang nyalakan kamera. Oke, yuk boleh nggak apa-apa nyalain kamera di weekend kali ini, mungkin yang baru bangun atau yang masih belum dandan nggak apa-apa, kita nyalain kamera, kita foto bareng-bareng. Oke, kita mulai ya dari slide yang pertama. Siap. 1, 2, 3. Nggak bisa sih. Slide yang kedua. Dan slide yang ketiga. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Oke, terima kasih untuk yang sudah membantu kita, teman-teman operator untuk foto. Lalu acara berikutnya akan aku berikan tempat untuk speech dari Best Graduate WTID Camp tahun ini. Oke, siapa sih? Kayak teman-teman udah tahu ya ini siapa Best Graduate dari WTID Camp kali ini. Oke, kepada Sofia Insani Kamila. Oke, waktu dipersilahkan. Terima kasih banyak Kak Audrey atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno, Mr. Talap Rifai, Kakak Stella, Kakak Pertiwi, dan Kakak Yasinta selaku speakers pada acara WTID Talk Special WTID Graduations. Yang terhormat selaku seluruh jajaran guru, Kamonika selaku co-founder, serta seluruh komite sekolah, dari komunitas Women Tourism Indonesia, dan tak lupa dengan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman seberjuangan di WTID Camp ini, WTID Scholars, yang nampaknya pada hari ini sangat berbahagia atas kelulusannya dan para hadirin WTID Talk sekalian. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sofia Insani Kamila, mahasiswi Pasca Sarjana Universitas Winaya Mukti Bandung, program studi Manajemen Pariwisata. Pada kesempatan yang diberikan tentunya menjadi sebuah kehormatan dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya dapat mewakili teman-teman scholars dalam acara wisuda WTID Camp batch kedua. Saya ucapkan selamat, congratulations bagi teman-teman yang sudah berjuang, berproses, belajar, dan bekerja sama selama kurang lebih 1 bulan ini, serta ucapan terima kasih tidak terhingga
Kami ucapkan kepada panitia penyelenggara, supporter, media partner, dan sponsorship yang telah mensukseskan acara WTID dengan sangat baik dan telah banyak membantu serta membimbing kami. Kami juga ucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru kami yang sangat luar biasa, Dr. Jeffrey, Kak Maulita, Kak Ulfa, Kak Desi, dan Kak Ul, Mbak Artin, Kak Farel, dan Kak Tony, juga para mentor Funnel Project. Ilmu-ilmu yang telah diberikan semoga menjadi amal kebaikan yang tidak terputus. Menjadi sebuah kehormatan, kesempatan, serta pengalaman yang sangat berharga juga bagi kami, bisa banyak belajar langsung dari kakak-kakak, ilmu yang disampaikan sangatlah bermanfaat. Pada kesempatan speech kali ini, dimulai saya akan membagikan sedikit cerita serta pengalaman akan ketertarikan saya terhadap pariwisata yang berawal sejak saya duduk di bangku sekolah menengah kejuruan. Saya dan banyak dari kita merasakan bahwa pariwisata merupakan industri yang sangat luas dan tidak akan pernah padam walau beberapa waktu lalu adanya pandemi COVID-19 membuat pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk menghentikan dan membatasi mobilitas masyarakat dalam berkegiatan. Salah satunya adalah kegiatan berwisata yang mengakibatkan kumulatif kunjungan wisatawan mengalami penurunan yang pada akhirnya menyebabkan pendapatan nasional menurun. SDM pariwisata banyak yang dihentikan, destinasi wisata, hotel, dan mata pencaharian lainnya dengan terpaksa ditutup. Industri pariwisata dinilai merupakan industri yang dengan cepat memberikan nyawa pada banyak usaha mandiri masyarakat. Seiring berjalannya waktu, keadaan semakin membaik, kegiatan operasional di sektor industri pun mulai berjalan, beberapa destinasi dibuka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan berwisata. Dan inilah yang membuat saya ingin belajar banyak tentang pariwisata, karena pariwisata adalah industri yang mendunia. Dalam pemulihan ini tentunya tidak terlepas karena adanya peran perempuan. Pariwisata sebagai salah satu penghasil kekayaan dan pekerjaan terbesar menyediakan banyak berbagai peluang peningkatan pendapatan bagi perempuan karena perempuan mempunyai potensi serta kreativitas. Dalam perjalanan mencari ilmu ini, saya menemukan banyak pengalaman dan pembelajaran yang dirasakan, khususnya mengenai kesetaraan gender di dunia kerja pariwisata. Karena adanya isu-isu kesetaraan gender, normalisasi akan tindakan kekerasan di dunia kerja terhadap perempuan yang masih belum menjadi pusat perhatian dan masih menjadi hal yang diperjuangkan. Sedikit kutipan dari Kak Ulfa sampaikan pada materinya saat itu, ketidakadilan yang dialami perempuan terjadi karena keperempuanannya, sehingga melahirkan ketidakadilan gender. Bentuk ketidakadilan gender secara umum terbagi menjadi 6: beban ganda, kekerasan, subordinasi, marginalisasi, diskriminasi, dan stereotip, yang menjadikan pariwisata bukan tempat yang aman dan nyaman berkarir bagi perempuan karena adanya ketidakadilan terhadap hak asasi juga rentan terhadap pelecehan. Dengan hadirnya Women Tourism Indonesia yang merupakan platform dan komunitas pertama di Indonesia yang turut mengkampanyekan kiprah dan pemberdayaan perempuan terkhususkan pada sektor pariwisata, juga adanya WTD Camp ini yang dapat diikuti seluruh kalangan menjadi pelopor yang mengingatkan kita betapa pentingnya edukasi mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Apa itu bias gender dan bagaimana cara kita dapat bersikap terhadap bentuk kekerasan di dunia kerja. Dan bagaimana cara kita untuk merespon dan memahami bentuk-bentuk kekerasan. Semoga dengan lulusnya teman-teman hari ini tidak memberhentikan langkah kebaikan teman-teman sebagai pembawa perubahan dan terus menebarkan serta mengimplementasikan ilmu yang didapatkan dari program WTD Camp ini melalui tindakan preventif untuk mencegah terjadinya eksploitasi ekonomi, fisik, hingga seksual, seperti memperluas pengetahuan, memberikan perhatian untuk berpikir lebih terbuka. Diharapkan juga pendampingan dan pengawasan dari instansi terkait juga perlu diperketat demi mendapatkan pendidikan dan pengalaman dengan cara yang sehat dan bebas eksploitasi. Semoga segala harapan serta mimpi-mimpi kita bersama dapat terrealisasikan agar terwujudnya pariwisata yang aman sebagai salah satu implementasi dari nilai-nilai Sabta Pesona yang merupakan dasar dari kepariwisataan. Different genders but equal rights, stop gender violence in tourism industry. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dan selamat sekali lagi kepada Sofia dan juga teman-teman yang sudah resmi graduate nih pada kesempatan kali ini dari WTID Camp 2. Oke, terima kasih. Sekali lagi juga kita mengapresiasi ya semua proses yang sudah kita lewati bersama-sama sama kurang lebih 1,5 bulan ini, mulai dari kelas-kelas dan juga final project yang kemarin berhasil kita laksanakan bersama-sama. Oke, memasuki bagian berikutnya. Di sini kita akan melakukan question and answer. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan,
ini bisa langsung menanyakan lewat kolom chat sesuai dengan format yang sudah dituliskan ya. Di sini sebenarnya ada pertanyaan dari Anis kepada Stella, tapi juga sudah dijawab oleh Stella melalui teks. Terima kasih untuk bantuannya, Stella sudah menjawab. Teman-teman yang masih punya pertanyaan bisa langsung disampaikan lewat kolom chat, dan juga nanti akan kita bantu untuk kita jawab bersama-sama, bisa lewat Kak Stella, bisa Kak Pertiwi, ataupun nanti tambahan-tambahan lainnya. Mungkin di sini sambil menunggu pertanyaan masuk, bisa saya bantu jelaskan untuk pertanyaan yang dari Anis tadi ya. Kepada Kak Stella ditanyakan mengapa perempuan lebih dihargai dari aspek penampilan daripada keahlian. Lalu jawabannya Stella di sini sampai oke, jadi ini berdasarkan pengalaman Stella sendiri, yaitu Stella pernah mengalami hal tersebut ketika apply atau mendaftar ke suatu pekerjaan. Sampai pada suatu masa Stella akhirnya paham maksud itu bukan sesuai ke persepsi pribadi, tapi ada alasan tertentu mengapa penampilan itu dinilai, mengapa terdapat suatu penilaian terhadap penampilan, di mana harus bisa mematangkan diri sendiri bahwa penampilan bukan diukur dari cantik atau tidaknya, tapi juga diukur dari kemampuan untuk mengasah potensi-potensi dalam diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Jadi nggak melulu soal penampilan, tapi juga sebagai hal pertama yang kita presentasikan itu memang penting, juga diikuti dengan kemampuan kita dan juga personality atau attitude kita sendiri gitu ya teman-teman. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, boleh silahkan bisa mengajukan pertanyaannya sesuai dengan format yang sudah ada di chat room ya teman-teman. Kita akan tunggu kalau ada pertanyaan. Sebelum nantinya akan aku kembalikan ke Master of Ceremony. Atau mungkin teman-teman kalau mau raise hand dan juga open mic juga dipersilahkan. Yes. Silahkan teman-teman. Ada yang penasaran nih dengan materi lebih lanjut dari Stella dan juga Kak Pertiwi tadi, atau mungkin mau membahas kira-kira agenda berikutnya WTID apa, juga boleh banget teman-teman, kita tunggu partisipasi aktifnya supaya regenerasi teman-teman yang sudah menjadi komite sekarang nanti bisa dapat teman-teman baru untuk jadi komite di tahun-tahun berikutnya misalnya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Mungkin kita tunggu. Oke. Oke. I assume mungkin belum ada yang mau bertanya lagi di question and answer, karena tadi juga sudah berinteraksi di chat box ya, nggak apa-apa teman-teman. Mungkin sekian dulu dari aku. Nanti misalnya ada pertanyaan boleh nggak apa-apa ditaruh aja, kita akan bantu tetap jawab lewat chat box juga sambil menunggu acaranya selesai begitu sampai akhir acara. Nanti kita masih akan bisa tanya-tanya, atau kalau teman-teman mau tanya-tanya untuk materi-materi yang akan kita sampaikan atau mungkin dalam presensi, bisa nanti ditunggu sampai akhir acara, dan juga langsung ke sosial medianya WTID ya teman-teman. Di situ kita akan banyak melakukan konten-konten interaktif supaya tetap kaya nih bahan-bahan diskusi kita, dan juga kita bisa menjadi ruang yang aman untuk berinteraksi para pelaku pariwisata gitu. Sekian dari aku sendiri sebagai moderator di pagi hingga siang hari ini. Terima kasih teman-teman untuk partisipasi aktifnya. Selamat kepada teman-teman scholars yang sudah graduate dari WTID Camp kedua, dan juga terima kasih sekali lagi untuk komite dan juga jajaran teman-teman WTID Camp yang sudah mempersiapkan WTID Camp 2 dari awal sampai akhirnya officially berakhir di siang hari ini ya. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan-kesempatan baik berikutnya dalam keadaan yang sehat, dan juga kita terus bersemangat untuk memajukan pariwisata di Indonesia. Terima kasih dan selamat siang. Kembalikan kepada Novia. Terima kasih Kak Audrey. Selamat juga buat Kak Sofia Insani Kamila sebagai Best Graduate WTID Camp 2. Terima kasih banyak juga kepada narasumber Kak Tiwi dan Kak Stella untuk diskusi yang sangat menarik, dan tentunya memperluas wawasan kita semua mengenai peran pemuda dalam upaya menghadirkan kesetaraan gender dan pariwisata yang lebih
baik di masa depan. Sebelum saya tutup acara pada hari ini, kami akan menayangkan video kelulusan Scholar WTD Camp 2. Kepada Kak Admin, dipersilahkan. Halo, aku Yuda Pamungkas. Halo semua, aku Aurora Aprilia Tujuka. Halo, perkenalkan saya Putri Riantasya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Panabila. Halo, perkenalkan aku Rahma Putri. Perkenalkan aku Isna. Halo semuanya, perkenalkan aku Yulia. Halo semuanya, perkenalkan saya Olga. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sofia. Halo, aku Gabriela Rita. Hai, aku Adinda. Amazing. Mind blowing. It's amazing. Amazing. Jaya selalu. Investasi. Mantap. Sukses. Keren abis. Maju. Berdaya. Mengikuti kegiatan WTID Camp yang kedua, aku banyak banget mendapatkan pengetahuan baru tentang pariwisata dan perspektif gender. Juga bisa memupuk jiwa kepemimpinanku dalam pelaksanaan final project WTID Camp kedua yang kemarin. WTID Camp Batch 2 ini banyak menambah pengetahuanku seputar gender equality in tourism, gender awareness and perspective in many aspects of life, dan juga banyak mengasah skill pada saat pengerjaan final project. Setelah mengikuti rangkaian acara WTID Camp 2, saya mendapat banyak sekali pelajaran yang bisa saya bawa dan gunakan untuk menjadi generasi perubahan dalam mendukung kesetaraan gender. WTID Camp merupakan program yang luar biasa buat aku. Aku banyak belajar tentang gender, ilmu pariwisata, bagaimana tentang gender equality di lingkup pariwisata, dan bukan hanya itu, aku juga dapat mengasah skill kemampuan aku di WTID Camp dan juga bagaimana menjadi seorang pemimpin kolaboratif gender. Adapun melalui Women in Tourism Camp Batch 2, aku mendapatkan banyak sekali pembelajaran mengenai gender equality in tourism, leadership and marketing in tourism, kemudian gender based in tourism melalui adanya praktek secara langsung dengan disertai studi kasus. Kemudian aku juga mendapatkan relasi serta perkembangan baru yang sangat bermanfaat bagi aku serta lingkungan sekitar. Selama mengikuti WTID Camp Batch 2 ini, aku banyak belajar terkait kepemimpinan, kemudian toleran, dan berbagi pengalaman dan juga gagasan dengan teman-teman, dan yang paling penting adalah awareness, terutama di bidang pariwisata untuk kesetaraan gender, seperti itu. Selama mengikuti WTID Camp ini, aku belajar banyak hal mengenai leadership, tentang pariwisata, tentang gender equality in tourism, dan masih banyak hal lainnya yang aku dapetin melalui speakers yang sangat berpengalaman di bidangnya. Dan tentunya hal itu sangatlah bermanfaat bagiku. Selama mengikuti kegiatan WTID, aku bertemu dengan mentor-mentor yang luar biasa yang mengajarkan beberapa pengetahuan terkhususnya bergerak di bidang pariwisata. Dan sebagai wanita, jangan takut dan jangan malu untuk mengekspresikan diri kita untuk bangkit dalam industri yang kita kerjakan. Halo semuanya, perkenalkan namaku Sofia, salah satu schoolers dalam rangkaian acara WTID Camp Batch kedua yang diselenggarakan oleh Women in Tourism Indonesia. Inilah kesanku setelah aku mengikuti acara WTID Camp. Aku mendapatkan banyak sekali ilmu baru yang disampaikan oleh narasumber dan guru yang sangat berpengalaman, tentunya dalam bidang ilmu kepariwisataan dan gender equality. WTID Camp telah berhasil menyelenggarakan kelas-kelas yang sangat inspiratif dan juga membuka pikiran, terutama terkait kesetaraan gender di dalam dunia kepariwisataan. Kesetaraan gender ini pun dibahas dari berbagai aspek, mulai dari leadership, marketing, hingga community partnership. Dengan mengikuti WTID Camp Batch 2 ini, aku bisa mendapatkan banyak ilmu tentang kepariwisataan yang berkaitan langsung dengan berbagai aspek lainnya seperti gender, industri kreatif, pemasaran, dan juga pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, aku juga bisa meningkatkan kemampuan leadership, komunikasi, dan sosialisasiku karena sesuai dengan ekspektasiku yang mana WTID Camp ini merupakan tempat aman untuk aku belajar. Baik, itu tadi video kelulusan Scholars WTD Camp Batch 2. Selanjutnya, penyerahan sertifikat secara simbolis kepada scholar yang akan diwakilkan oleh Sofia Insani Kamila selaku Best Graduate WTD Camp 2 yang akan diberikan oleh Kak Anin Duitia Rizky Monika kepada Kak Sofia dan Kak Monik. Dipersilahkan untuk melakukan sesi foto bersama. Oke, ini operator sudah siap ya? Oke, siap. Oke, terima kasih untuk Novia. Selamat sekali lagi buat teman-teman scholars, dan kali ini representatif kita yaitu Sofia. Selamat sudah menyelesaikan acara WTID Camp dengan sangat baik, dengan predikat yang cukup baik juga ya, gitu. Dan kali ini semoga sertifikatnya juga berguna untuk teman-teman ke depannya. Mungkin operator bisa fotoin kita dong. Aku hitung ya. Sudah Kak. Oke, one. Kita hitung ya. Ya, oke. 1, 2, 3. Oke, dan Sip. Thank you, teman-teman. Kembaliin lagi ke MC ya. Terima kasih, Kak Monik. Sekali lagi, kami mengucapkan selamat kepada seluruh scholars WTD Camp 2. Semoga dengan lulusnya teman-teman sebagai agent of change, teman-teman dapat terus menyebarkan ilmu dan kebaikan yang didapat dari WTD Camp kali ini. Dengan ini, mewakili panitia penyelenggara lainnya, kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan hari ini, serta kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada sponsor kami, shestars.id, DM Baru Mitra Hemat Belanja, HS Silver Yogyakarta, Agung Digital Printing and Copy Center, dan Wanita Baca. Serta kami ucapkan terima kasih kepada kolaborator kami, Dana, Certiva, and Foundation, Together Digital, UN Women, dan United Nations Association Indonesia. Dan tentunya terima kasih kepada media partner kami, Universitas Pancasila, Pelaketa, inibaru.id, Telusuri, Big Nation,
Kultura, Road Trails, Women Empowerment Indonesia, Inspirasia, Sustainable Indonesia, Tourism Youth Indonesia, Kenpi Yogya, Magdalene, Feministic.id, Rise Foundation, Girl Up Unpad, Wanita Baca, dan Setara yang telah mendukung WTD Camp 2 graduation kali ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua peserta yang telah hadir pada WTID Talk hari ini. Saya Novia, selaku host acara, pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat siang. You got the invitation, you got the right address. You need some medication, the answer's always yes. A little chance encounter could be the one you've waited for. Terima kasih semuanya, selamat siang. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih This is the semuanya. real audition. Oh, but help us all. You make the right impression, then